Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof hadir kembali dengan kisah You Legend, si anak SMA mantan tentara bayaran. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silakan ke halaman utama channel untuk melihat playlist You Legend dari episode pertama. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. Dengan kondisi yang buruk, Viper menyebut nama muridnya. Sementara itu, Alice mengatakan kalau kondisinya terlihat baik. Viper mengeram, marah mengetahui jika ternyata Alice bekerja sama dengan Numbers. Alice membalas, meski tidak tahu bagaimana gurunya mengetahui itu, dia tidak peduli. Bertanya, apa bedanya dengan Forrest yang menugaskan Numbers untuk menyingkirkannya? Viper bereaksi, mencoba menembak. Namun Alice lebih dulu menembak bahunya. Seketika membuatnya bergetar menahan sakit. Sebelum dihabisi, Viper mengancam jika dia dibunuh, Alice juga akan mati. Dia sudah tahu rumah sakit tempat adiknya dirawat. Sekarang anak buahnya pasti sudah menangkap bocah itu. Tapi Alice tidak bergeming dan terus menatap tajam. Sesaat kemudian, ponselnya berbunyi. Setelah diangkat, terdengar suara 002 yang melaporkan bahwa mereka sudah membereskan semua pembunuh bayaran yang menargetkan adiknya. Dan dia akan segera dipindahkan ke tempat aman. Alice menanggapi, berkata dia akan mentraktir para Numbers nanti. Tapi 002 menolak. Mereka hanya bekerja sesuai bayaran. Melihatnya kembali menodongkan pistol, Viper dengan panik bertanya, apa Alice tidak peduli jika adiknya mati? Anak buah yang dikirimnya, dia latih dengan penuh perhatian. Alice membalas, Numbers bilang kalau mereka semua sudah dibereskan. Viper tak percaya. Namun tiba-tiba saja sebutir peluru menembus kepalanya. Tubuh tak bernyawa itu akhirnya terjatuh. Alice bernafas lega. Sembari berjalan pergi, dia berterima kasih pada siapapun itu. Dia sudah dibantu dan akan membalasnya saat ada kesempatan. Sementara itu, Legend menatapnya dari kejauhan. Di markas Forrest, komandan kembali mendapat kabar buruk. Para anjing pemburu yang memburu Alice sudah terbunuh. Komandan bertanya tentang Viper. Bawahannya menjawab, melihatnya tidak bisa dihubungi. Sepertinya Viper juga sudah terbunuh. Dia menduga ada orang yang bekerja sama dengan Alice. Komandan menggebrak meja. Tak percaya masih ada yang mau bekerja sama dengan Alice, walau tahu akan membuat Forrest jadi musuh mereka. Dia ingin tahu siapa itu. Ekspresinya berubah mendengar nama Numbers disebut. Dia kemudian memberitahu kalau Forrest akan lepas tangan dari Alice dan menyuruh untuk mencabut imbalannya. Di saat yang sama, Legend baru saja mendapat laporan bahwa semua sudah beres. Bahkan Alice membayar lebih dari yang dijanjikan. Mungkin dia berpikir Numbers lah yang membantunya menghabisi Viper. 005 menambah, bahkan 002 yang tidak biasa mengambil lebih menerima dengan santai. Legend tiba-tiba membenarkannya. 006 dan yang lain tersenyum. Dia tetaplah 001. Pada akhirnya, hidup Legend kembali normal. Malam itu, ia menjemput kakek. Kakek heran melihat cucunya sedang menunggu. Legend memberitahu kalau latihannya baru saja selesai dan dia ingin pulang bersama. Kakek tersenyum, bertanya, dia pasti lelah, kenapa tidak langsung pulang? Legend membalas senyuman itu, berkata, kakek lebih lelah darinya. Dalam perjalanan pulang, kakek bercerita tentang Dayun yang jadi lebih ceria. Kakek sempat khawatir karena dulu dia sering
terlihat murung. Tapi kondisinya lebih baik sejak Lee Jin kembali. Lee Jin bersyukur. Kakek lalu bertanya kabarnya, apa dia baik-baik saja dengan temannya? Lee Jin mengiyakan. Kakek kemudian bertanya lagi, kali ini tentang pelatihan di SW. Apa dia diremehkan karena masih muda? Lee Jin mengatakan pelatihannya lancar dan semua orang memperlakukannya dengan baik. Kakek kembali tersenyum. Ia sangat berterima kasih padanya. Pasti sulit untuk menyesuaikan diri di sini. Tapi Lee Jin melakukan dengan baik. Kakek selalu merasa tidak enak, tidak bisa membantunya karena sibuk bekerja. Lee Jin membantah, kakek selalu membantunya, hanya dengan keberadaan kakek saja sudah sangat membantunya. Dan dia membuat keputusan yang tepat untuk kembali ke sana. Langkah kakek kemudian terhenti, matanya berkaca-kaca, tapi beliau segera menyekanya. Kakek lalu bertanya, apa Lee Jin bisa memanggil teman-teman yang diceritakannya dulu? Kakek ingin bertemu dengan mereka. Lee Jin terkejut dan memastikannya. Kakek mengiyakan, berkata mereka sudah memberi banyak bantuan, tapi ia bahkan tidak bisa menyapa mereka dengan benar. Lee Jin hanya bisa menatap kakek bingung harus berkata apa. Setelah Lee Jin memberitahu permintaan kakeknya, para numbers segera mengadakan rapat darurat. 002 menanyakan apa benar kakek 001 ingin bertemu dengan mereka. 006 mengiyakan. Wajahnya terlihat serius. Di sisi lain, 004 merasa kesal. Apa alasan mereka harus pergi? Meski kakek 001 bilang begitu. Memangnya mereka harus pergi menemuinya? Namun, yang lain hanya diam. Suasana canggung itu membuat 004 semakin kesal. Apa maksudnya mereka benar-benar ingin pergi menemui si kakek? 016 menyela, mengatakan bahwa beliau bukan sembarang beliau, melainkan kakeknya 001. Yang lain mengangguk serius. Sikap mereka berhasil membuat 004 marah besar, tapi ia malah diabaikan. 002 bertanya, siapa saja yang berpendapat bahwa permintaan itu harus dilaksanakan? Semuanya, kecuali 004 perlahan-lahan mengangkat tangan tanda setuju. 004 berteriak jengkel melihat tingkah rekannya. Berpikir, mereka semua sudah gila. Namun, 002 mengangguk. Sesuai dengan vote terbanyak, Numbers akan menerima misi kali ini. Dia juga memberitahu kalau mereka tidak punya banyak waktu dan harus segera bersiap untuk menjalankan misi. Sementara itu, 004 sudah sangat geram. Sepertinya mereka tidak menganggap dia ada. Sesaat kemudian, 032 menampilkan target mereka. Namanya Yu Kangsu. Umurnya 76 tahun dan beliau adalah kakek 001. Saat ini, beliau bekerja sebagai satpam di sebuah apartemen. Gambar berganti. Kali ini menampilkan adik 001. Namanya Yu Dayun. Umurnya 17 tahun. 032 yakin mereka semua mengenalnya karena pernah bertemu. Saat ini, Dayun masih bersekolah di sekolah yang sama dengan 001. Presentasi itu terus berlanjut, bahkan sampai ke tempat tinggal 001. Mereka menyimak dengan serius, kecuali 004 yang masih kesal karena diabaikan. Sebelum bubar, 005 memperingatkan kalau mereka tidak bisa pergi sekaligus.
Waktu dan rute perjalanan setiap orang harus berbeda. Karena tempat tinggal 001 tidak boleh ketahuan hanya karena rute mereka terbongkar. Mereka sepakat untuk bertemu di tempat tujuan. Beberapa hari kemudian, terlihat 005, 006, dan 032 tiba di Korea melalui bandara. Sementara itu, 008, 004, dan 018 pergi melalui kapal nelayan. Terakhir, 002 dan 016 berangkat dengan kapal pesiar. Besoknya, di rumah Lejin, terdengar suara bel pintu. Dayun membuka pintu dan terkejut melihat 032 bersama dengan yang lain. Kakek segera mempersilahkan mereka masuk. Di dalam sudah terhidang bermacam-macam makanan. Para numbers merasa ragu-ragu. Dan benar saja, saat duduk mereka saling berdempetan karena tempatnya sempit. Di sisi lain, 008 malah lebih parah. Dengan badan sebesar itu, dia terjepit di antara 002 dan 008. Kakek tersenyum melihat mereka. Sementara itu, 004 berteriak kesal. Dia sudah bilang untuk tidak membesarkan tubuhnya. Tapi 008 terus saja melakukan itu dengan percuma. Dayun tertawa kecil melihat mereka tertunduk lesu. Karena ruang tamu sudah penuh, Dayun menyarankan beberapa untuk duduk di meja makan. Dia akan segera menyiapkan hidangan di sana. 002 dan 005 dengan cepat bangun. Sementara Dayun buru-buru menyiapkan makanan. 005 tersenyum lalu berterima kasih. Berkata ia akan menikmatinya. Dayun tidak mempermasalahkan itu. Jika membutuhkan sesuatu, dia bisa memanggilnya. 005 membalas, semua itu sudah cukup. Lalu menatap 002 tajam. Bertanya, apa dia tidak ingin mengatakan sesuatu? 002 merasa tidak enak dan terpaksa berterima kasih. Namun Dayun terkejut mendengarnya. Itu suara orang yang sama yang dulu menyelamatkannya. Ia langsung berterima kasih, membuat 002 bingung. Setelah itu, Lejin ikut duduk bersama. 005 bertanya, ada apa dengan permintaan tiba-tiba itu? Lejin membalas, dia sudah bilang kalau kakek ingin bertemu dengan mereka. 002 memberitahu, mereka tidak punya pilihan selain datang. Tapi itu terlalu berbahaya. Lejin juga tahu. Namun keinginan kakek sangat kuat dan dia tidak bisa menolak. Kakek kemudian mempersilahkan mereka. Makan besar pun dimulai. Semuanya terlihat menikmati. Meski kesal, 004 mencicipi ramen dan segera makan dengan lahap. Kakek tersenyum melihat keharmonisan itu. Beliau kemudian berkata, mereka mungkin bingung karena diundang secara tiba-tiba. Kakek hanya ingin mengucapkan terima kasih pada mereka. Walau sudah terlambat, ia berterima kasih karena mereka sudah menyelamatkan dirinya dan Dayun. Dayun pun ikut berterima kasih. Kakek melanjutkan, beliau mendengar dari Lejin soal kehidupan seperti apa yang dulu dia jalani dan juga soal mereka. Lejin bilang dia bisa bertahan hidup semasa kecilnya berkat mereka. Katanya, dia tidak akan bisa selamat jika bukan karena mereka. Dan mereka sudah seperti keluarga baginya. Kakek kembali berterima kasih. Berkat mereka, ia bisa bertemu lagi dengan Lejin. Dan mereka juga keluarga baginya. Meski mereka tidak berpikir begitu, setidaknya ia akan menganggap mereka sebagai keluarga. Selesai makan-makan, Lejin mengantar rekan-rekannya sampai ke dermaga. Di sana, 006 sedikit menyesal tak bisa berpamitan dengan kakek karena beliau pergi untuk memberi mereka ruang. Ia meminta Lejin memberitahu
kalau mereka sangat menikmati makanannya. Legin mengiyakan. Yang lain ikut menatapnya. Mereka terlihat sedih. Kemudian 002 memperingatkan, jika 001 terus begini, ia akan sulit untuk melindungi keluarganya. Lebih baik sebisa mungkin mereka tidak berhubungan dengan keluarganya. Dan hal seperti ini tidak akan terjadi lagi ke depannya. Legin hanya tersenyum tipis. Namun, itu membuat 004 jadi kesal. Dia juga menyuruhnya mengingat perkataan 002. Legin berjanji untuk mengingatnya. 004 tak membalas. Ia berbalik menyusul 002. Kemudian 016 berpamitan, diikuti oleh 006. Legin kembali tersenyum melihat mereka. Kapal itu akhirnya berangkat, meninggalkan Legin sendirian di dermaga. Di atas kapal, 032 tiba-tiba berkata, dia rasa keluarga 001 adalah orang-orang baik. 004 menggerutu. Ia paham sekarang kenapa 001 sangat lemah. Memangnya, apa yang dilihat Pak Tua itu sampai menganggap mereka sebagai keluarga? Sangat ceroboh. Namun, perkataannya membuat yang lain jengkel. 016 lantas bertanya, apa mereka tahu? 001 menunjukkan pada mereka keluarganya dari dekat, padahal itu adalah kelemahannya. 004 menyela, walau kemampuan anak itu meningkat, hatinya sangat lemah. Di masa lalu, saat masih di camp, Legin terjatuh karena lelah. Saat itu, 004 menghampiri. Dia heran, kenapa anak-anak lain tertarik padanya yang bisa mati kapan saja. Tapi Legin terlalu lemah untuk menjawab. Kemudian, sebilah pisau jatuh di dekatnya. 004 menyuruhnya mengambil itu. Dia harus merasa terhormat karena 004 akan membantu dari samping. Itu lebih efektif daripada seorang instruktur melatihnya. Dan jangan salah paham, 004 tidak tertarik padanya. Anak-anak yang dulu tidak seperti manusia kembali berubah jadi manusiawi karena punya sesuatu yang mereka pedulikan. Itu sebabnya 004 akan mengajarinya karena takut suasana di sana akan kembali seperti biasa kalau si bocah terbunuh. Setelah itu, Legin memulai sesi latihan. 004 memberitahunya bahwa pistol akan tetap bersuara meski sudah dipasang peredam. Berbeda dengan pisau, dia bisa menyingkirkan lawan tanpa suara, kapanpun dan dimanapun. Dan juga berbeda dengan pistol, pisau mengharuskan seseorang untuk menyerang dan bertahan sendiri. Jadi, dia tidak boleh ragu sedikit pun. Itu pelatihan yang diperlukan untuk anak yang fisik dan mentalnya sangat lemah sepertinya. Hari ke-6 latihan, 004 membentak. Apa dia tidak bisa mempertajamnya lagi? Kapan dia bisa melakukan hal-hal dasar jika terus seperti itu? Bocah yang terlambat berlatih sepertinya harus lebih fokus daripada anak-anak lain untuk bisa mengejar mereka. Hari ke-26, Legin mulai berlatih menyerang, tapi tetap saja dia dibentak berkali-kali. Hari ke-45, Legin sudah bisa bertarung melawan 004, namun dia dihajar habis-habisan. Hari ke-80, Legin akhirnya bisa mengimbangi 004, tapi dijatuhkan dalam sekejap. 004 kesal. Apa dia tidak memperhatikan tubuh bagian bawah? Hanya karena sibuk mengayunkan pisau, dia lagi-lagi mati karena hal yang sama. 004 teringat kenangan itu, lalu mengutuk si bocah yang bisa mati kapan saja. Setelah kapal itu hilang dari pandangannya, Legin pergi dari sana. Sesampainya di rumah, dia melihat Dayun dan kakek yang sedang membersihkan rumah. Legin buru-buru menawarkan diri untuk membantu.
Tapi Dayun berkata mereka sudah hampir selesai. Kakek kemudian berdiri dan bertanya, apa teman Legend sudah pulang dengan selamat? Legend menjawab sudah. Mereka menyampaikan rasa terima kasih pada kakek. Kakek tersenyum. Ialah yang seharusnya berterima kasih. Setelah mendengar cerita cucunya, kakek mengira mereka akan menyeramkan baginya. Tapi ternyata beliau salah. Dayun menambah, meski saat pertama kali bertemu mereka terlihat menyeramkan, tapi sikap mereka tidak sama sekali. Legend seolah tak percaya, tapi Dayun mengiyakan. Kakek yakin itu pasti karena mereka peka padanya dan Dayun sebagai keluarga di Legend. Kakek bisa merasa bahwa mereka sangat peduli pada Legend dari setiap tindakan mereka. Legend tersenyum. Dia senang kakek berpikiran baik tentang mereka. Kemudian kakek mengucapkan selamat ulang tahun, dan itu membuatnya bingung. Kakek berkata ia tidak tahu apa Legend masih ingat atau tidak. Tapi hari ini adalah hari ulang tahunnya. Beliau memang ingin mengucapkan terima kasih pada teman-temannya. Tapi ia juga ingin membuat Legend merayakan kembali ulang tahunnya setelah kembali ke rumah bersama teman-teman yang dianggapnya sebagai keluarga. Legend tersentak. Dia hanya bisa berterima kasih. Ya, maka berakhirlah kisah You Legend pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.